ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, kata Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ismail ibnu Abdillah, menceritakan kepada kami Ismail bin Abdillah. Ini Ismail bin Abdillah bin Uwais, biasa disebut dengan Ismail ibnu Abi Uwais, salah satu guru Al-Bukhari yang banyak beliau meriwayatkan hadits di dalam kitab sahih ini. Dan biasanya Ibnu Abi Uwais ini itu meriwayatkan dari pamannya Imam Malik rahimahullahu taala biasanya. Tapi di sini beliau meriwayatkan dari Ismail bin Ibrahim. Iya. Dan Ismail Ibnu Abi Uwais itu ada kelemahan dari sudut riwayat. Hanya saja kalau dia di Sahih Al-Bukhari, riwayatnya diterima. Karena Al-Bukhari itu dia menyaring hadits-hadits rawi. Nah, rawi itu kalau dikatakan dia lemah haditsnya, bukan artinya seluruh haditsnya keliru, tidak seperti itu. Tapi kalau dikatakan lemah haditsnya, artinya banyak kekeliruannya. Kekeliruannya yang banyak ini menyebabkan kita harus berhati-hati dari haditsnya. Namun kalau ada seorang ahli hadits yang tahu hadits-hadits yang tidak ada kekeliruan, berarti itu hadits yang benar, bisa diterima. Itulah Imam Al-Bukhari di sini. Sebab Al-Bukhari biasanya beliau bawakan sebuah riwayat dari Ismail bin Abi Uwais ini, tapi Al-Bukhari punya riwayat-riwayat yang lain dari selain jalur ini. Baik. Kemudian kata Ibnu Abi Uwais, haddatsani Ismail ibnu Ibrahim bin Uqbah. Ini juga dari Madinah, keponakan dari Musa bin Uqbah, penulis kitab sirah. Sebutkan kitab sirah pertama itu dari tulisan Musa bin Uqbah rahimahullah. Ini dari ulama Madinah. An Musa bin Uqbah, inilah pamannya, Musa bin Uqbah al-Matrafi, Abu Muhammad al-Madani. Iya. Beliau dari ulama Madinah rahimahullah. Qala Ibnu Syihabin, berkata Ibnu Syihab. Ibnu Syihab nama lengkapnya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibnu Syihab bin Zahra Az-Zuhri. Jadi dia dikenal dengan dua nama, disebut Ibnu Syihab dan disebut Az-Zuhri. Beliau ini seorang imam yang sepakat, bahkan kelompok-kelompok menyimpang pun sepakat bahwa beliau adalah seorang imam di dalam agama yang ditokohkan, Az-Zuhri. Kenapa? Sebab beliau adalah salah satu dari poros perputaran hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi kemudahan beliau ini menghafal hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali dengar dia langsung hafal. Malah beliau kalau ada orang bicara-bicara gitu lewat, dia tutup telinganya. Tidak mau dia dengar banyak orang berbicara. Sebab masalah beliau, kalau dia dengar satu orang bicara, dia langsung bisa hafal ucapan orang itu. Akhirnya kadang ada masalah di masalah hatinya, memilah-milah hal-hal yang apa? Hal-hal yang tidak penting. Makanya kadang beliau tutup telinganya supaya tidak mendengar sebagian hal. Iya. Dan ini
salah satu potret ya dari kehidupan para ulama terdahulu rahimahullahu taala, bagaimana mereka menjaga dan memelihara hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghafalkannya. Iya. Karena itu kita lihat ya bagaimana jasa mereka di tengah umat. Ini sudah berlalu lebih dari 1200 abad, dari 1200 tahun dari kehidupan rawi-rawi ini sampai hari ini orang masih baca riwayatnya, mengetahui hadits Nabi melalui perantara mereka. Kira-kira berapa banyak pahala yang mengalir itu? Sudah lebih 1000 tahun dari ilmu yang mereka sampaikan. Itu keberkahan, dan keberkahan yang seperti ini itu tidak ada di pembahasan dunia, kecuali kalau dunianya dia jadikan untuk akhirat, itu baru. Misalnya dunia dia rubah jadi infak, jadi wakaf, dari sedekah, dan itu mengalir terus, itu baru tidak ada putusnya. Tapi ilmu, lihat ilmu sampai hari ini orang-orang yang menyampaikannya masih dapat pahala, sudah lebih 1000 tahun. Subhanallah. Iya. Jadi sebenarnya kekayaan yang sebenarnya, kekayaan yang hakiki, bukan kekayaan dunia. Kekayaan dunia kita miliki sekarang. Orang raja yang paling kaya di atas muka bumi pun tidak ada yang kalau dia mati semua kekayaannya, kerajaannya dia bawa ke kuburnya. Tidak ada. Dia hanya berakhir di sebuah lubang yang sempit, lalu ditutup dengan tanah. Seluruh dunia yang dia miliki tidak ada yang dia bawa. Hanya sirna bersama dengan usangnya masa, akan habis bersama dengan ahli warisnya yang ribet-ribet terhadap warisan. Itu dunia. Jadi kadang kita perlu mengingat hal-hal yang seperti itu supaya kita pandai membedakan antara dunia dan akhirat, antara yang manis dan yang pahit, antara sesuatu yang kekal manfaatnya dan sesuatu yang manfaatnya belum tentu jelas. Yang kekal manfaatnya itu adalah akhirat, yang manfaatnya belum tentu jelas itu dunia. Itu dunia. Baik, maka Zuhri ini, Ibnu Syihab rahimahullah, ini dari seorang imam dari Aimatul Muslimin. Iya. Kata beliau, haddatsani Urwa Ibnu Zubair, menceritakan kepadaku Urwa Ibnu Zubair. Ini Urwa Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam, Ibnu Al-Awwam, Urwa Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam. Iya, dari Imam At-Tabi'in, salah satu dari 7 ahli fikih di kota Madinah, dari Imam Tabi'in di masanya. Baik. Bapaknya Az-Zubair bin Al-Awwam, salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, dan salah satu dari 6 Dewan Syura yang dipilih oleh Umar bin Khattab menjadi khalifah setelahnya. Karena Umar bin Khattab itu memilih 6 orang menjadi pengganti setelahnya. 6 orang ini nanti yang bermusyawarah siapa yang menjadi khalifah di antara 6 orang ini, menunjukkan bahwa 6 orang ini itu semuanya orang-orang terbaik umat Islam di masanya. Hanya dipilih oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini salah satunya adalah Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Bagi ini sudah 2 ilmu ya,
Sebenarnya kalau di pembahasan rawi-rawi, ini ilmu tersendiri namanya. Ilmu tersendiri. Baik. Ada namanya 7 ahli fikih dari kota Madinah, dari kalangan tabi'in. Itu dikenal. Kalau kita baca buku-buku fikih, kan biasa di perbandingan madhab itu disebut ya, ini pendapatnya siapa, ini pendapatnya siapa. Karena disebut bahwa ini pendapat dari al-fuqaha as-sab'ah, 7 ahli fikih. Siapa maksudnya 7 ahli fikih? Yaitulah 7 ahli fikih dari ulama tabi'in di kota Madinah. Salah satunya Urwah ibnu Zubair ini. Iya, semuanya ada 7. Ada 7 orang. Pertama Urwah ibnu Zubair, yang kedua Sayyid ibn Musayyab, yang ketiga Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian yang keempat Ubaidullah bin Abdullah ibn Utbah bin Mas'ud. Kemudian yang kelima Abu Bakar bin Abdurrahman. Kemudian yang keenam Zaid kemudian yang keenam Kharijah ibnu Zaid. Iya. Sayyidun Abu Bakr. Kemudian yang ketujuh adalah Sulaiman bin Abdurrahman. Ini 7 orang yang disebut sebagai ahli fikih dari kota Madinah. Dikumpul dalam 2 bait syair, idza qila man fil ilmi sab'atu Abu Hurim riwayatuhun anil ilmi laysat kharija fakulhum Ubaidullah Urwatu Qasimun Sayyidun Abu Bakrin Sulaimanu Kharija. Itu 7 orang. 7 ahli fikih dari kota Madinah. Baik, tadi faedah yang kedua, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga? Ayo, siapa 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga? Hah? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. 7. Ada 3. Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas. Satu lagi. Said bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Dikumpul dalam 2 bait syair juga. Kalau antum menghafal 2 bait syair, ya hafal 10 nama. Lil Mustafa khairu sahbin nassa annahum fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa. Hum Talhatun wa Ibn Aufin wa Zubairu ma'a Abi Ubaidata was Sa'dani wal Khulafa. Lengkap. Iya. Hum Talhatun, satu Talha bin Ubaidillah, wa Ibn Aufin Abdurrahman bin Auf, ma Abi Ubaidah, Abu Ubaidah Ibn Jarrah, was Sa'dani hum Talhatun wa Ibn Aufin wa Zubair bin Awam. Terus Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian 2 Sa'ad maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Said bin Zaid wal Khulafa dan Khulafa ar-Rasyidin. 4. Nah, itu syair kalau mau mudah menghafal 10 nama sahabat yang dijamin masuk surga. Baik. Ini pembahasan membaca hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya kita menggali sumber ilmu. Makanya saya juga perkenalkan bagaimana cara memahami sumber ilmu. Ya, kalau antum lihat bagaimana orang-orang yang berilmu itu mudah memahami, dia banyak mengetahui pembahasan karena mereka ada cara di dalam memudahkan memahami. Seperti tadi saya perkenalkan ya, cara menghafal nama-nama. Kalau dihafal syair-syairnya akan mudah menghafal namanya. So kalau kita hafal 1, 2, 3 itu kadang ada yang luput.
Jelas ya? Seperti seorang rawi itu. Ada seorang rawi, katanya dia terkenal punya riwayat dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Datanglah murid-murid ke dia. Ya Syekh, ceritakanlah hadits dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Kata Syekhnya, enggak usah lah. Dia mengelak sampai suatu hari disuruh duduk, enggak bisa lepas dia. Maka Syekhnya bilang, kalau begitu tulis, menceritakan kepadaku Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la tajtami'ani fi mu'min. Beliau bawakan, ini sudah serius ya, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua sifat yang tidak akan pernah berkumpul pada seorang mukmin. Ya, murid-murid menulis kan, sudah selesai menulis tapi syekhnya masih diam, belum menyambung. Muridnya bertanya, Syekh, apa kelanjutannya? Kata beliau, Ikrimah lupa satu dan saya lupa yang kedua. Hah? Kayak gimana? Ikrimahnya lupa, kan dua kan? Dua sifat yang tidak berkumpul pada seorang mukmin. Yang pertama dilupa oleh Ikrimah, yang kedua saya lupa. Artinya tidak bisa disambung haditsnya. Nah, itu kalau kita menghitung-hitung, kadang terjadi hal yang seperti itu. Tapi kalau ada kaidah-kaidah, rumus-rumus seperti tadi, kayak rumus ya, itu jadi mudah untuk dihafal, mudah untuk dipahami. Dan itu sudah ada di tengah para ulama Islam, ilmu-ilmu yang seperti itu, cara-cara di dalam memahami. Baik, kata beliau di sini, annal Miswarah ibn Makhramata akhbarahu, sungguhnya Al-Miswar bin Makhramah mengabarkan kepadanya. Iya. Ini Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhuma. Dan beliau ini sahabat ya. Kata beliau, anna Amr ibn Auf wa huwa halifun li Bani Amir ibn Lu'ay. Bahwa Amr bin Auf, dan Amr bin Auf ini dia adalah halif dari Bani Amr bin Lu'ay, Bani Amir bin Lu'ay. Iya. Amr bin Auf ini Al-Ansari ya, dari sahabat yang hadir di perang Badr radhiyallahu anhu. Dikatakan kana syahida Badran ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini hadir di perang Badr bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau, akhbarahu, bahwa Amr ibn Auf mengabarkan kepadanya. Ini riwayat sahabat muda meriwayatkan dari sahabat yang lebih tua darinya. Iya. Dan Amr bin Auf ini sudah lebih dahulu wafat ya daripada Al-Miswar bin Makhramah. Baik, radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk orang yang hadir di perang Badr. Itu nikmatnya itu kalau orang baca hadits Nabi, lewat di dalam hadits penyebutan nama sahabat-sahabat, seakan-akan kita hidup di masa mereka. Kita lihat orangnya, oh ini hadir di perang ini hadir di perang itu. Nah, itu baru namanya orang yang benar hidup bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Itu kalau dia baca hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bisa berperasaan seperti itu. Tapi kalau misalnya seorang itu jauh dari hadits Nabi, jarang mempelajarinya, maka seakan-akan hidupnya itu jauh dari generasi awal tengah umat ini. Itu dari sebab yang tidak membantu seseorang untuk bisa istiqamah di dalam agama. Tidak membantunya untuk istiqamah. So, kalau mau istiqamah, kita diperintah untuk mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Istiqamalah engkau Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah, demikian pula para sahabat yang bersamamu. Ya, kalau kita selalu bersama Nabi dan para sahabat, itu akan membawa kita untuk istiqamah. Iya. Disitulah seorang akan mengenal lezatnya iman. Dia akan mengenal indahnya ketaatan-ketaatan.
Disitulah dia akan mengenal arti cinta yang sebenarnya. Bahwa kecintaan yang sebenarnya itu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan kecintaan kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini harus selalu hati itu dilembutkan dengan melewati riwayat-riwayat yang seperti ini dari hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya di sini bahwa Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau ini hadir di perang Badar. Dan orang kalau sudah hadir di perang Badar itu tingkat tinggi dari derajat di agama. Karena para sahabat ini berjenjang-jenjang. Sebagian dari sahabat lebih mulia dari sahabat yang lain. Iya. Dari sudut urutan, yang paling tinggi urutannya adalah Abu Bakar As-Siddiq di antara seluruh sahabat. Setelah itu Umar ibn Khattab. Setelah dua ini setelahnya adalah Uthman dan Ali bin Abi Thalib. Setelah mereka berempat adalah yang tersisa dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Setelah 10 orang yang dijamin masuk surga, yang paling utama dari sahabat adalah yang hadir di perang Badar. Yang hadir di perang Badar, jumlahnya sekitar 313 orang. Iya. Setelah itu, yang paling utama lagi yang hadir setelah mereka adalah yang hadir di perang Uhud. Dan jumlah mereka 700-an yang hadir di perang Uhud. Setelah itu yang hadir di Bai'atur Ridwan. Dan itu jumlah mereka 1.200 orang. Dan ini sahabat-sahabat semuanya dijemput dengan jaminan surga terhadap para sahabat ini. Bahkan kepada orang yang hadir di perang Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang hadir di perang Badar bahwa Allah berfirman tentang mereka, "I'malu faqad ghafartu lakum." Silahkan kalian orang yang hadir di perang Badar berbuat apa saja. Sampai kalian berbuat dosa pun bikin apa saja. Karena aku telah mengampuni kalian. Tidak ada manusia yang diucapkan seperti itu. Kecuali siapa? Orang-orang yang hadir di perang Badar ya. Radhiyallahu anhu. Makanya kalau ada sahabat misalnya dia hadir di perang Badar, itu disebut syahid Badran. Dia ini hadir di perang Badar. Nah, disebut sebagai manaqibnya, sebagai keutamannya. Dan itu salah satu ilmu di tengah umat Islam. Salah satu ilmu di tengah umat Islam. Agar supaya kita itu kenal sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.